Oke, baik. Kita akan melanjutkan pertemuan lanjutan dari yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuktikan gabungan proposisi dari tabel kebenaran. Namun ada beberapa kondisi di mana jika variabelnya terlalu banyak misalnya, maka tabel kebenaran itu akan menjadi sulit untuk diselesaikan, dalam artian akan memakan waktu dan juga memakan space ya, karena tabelnya yang akan sangat panjang. Nah, maka ada cara lain untuk mensederhanakan sebuah gabungan proposisi, yaitu dengan cara menggunakan hukum-hukum logika. Nah, hukum-hukum logika ini disebut juga sebagai hukum-hukum aljabar proposisi. Saya tidak merekomendasikan untuk menghafal semua hukum-hukum ini karena jumlahnya sangat banyak. Jadi jika ingin mengerjakan soal-soal dengan memanfaatkan hukum-hukum logika, silakan melihat referensi, tidak masalah gitu ya, daripada menghafal secara keseluruhan. Nah, kita lihat ada banyak sekali hukum-hukum logika, ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum negasi, dan seterusnya, bahkan sampai hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan hukum De Morgan. Nah, tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk menyederhanakan sebuah gabungan proposisi atau mencari ekuivalensi dari dua buah gabungan proposisi ya. Nah, kita langsung lihat ke contoh soal untuk bagaimana cara menggunakannya. Nah, kalau kita lihat di contoh 10, sebenarnya di sini diminta untuk menunjukkan bahwa di sini ada dua gabungan proposisi ya. Ini ada yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini diminta untuk membuktikan bahwa apakah gabungan proposisi yang pertama itu ekuivalen, ya, ekuivalen secara logika dengan gabungan proposisi yang kedua. Nah, ini kalau kita cari dengan menggunakan tabel kebenaran, di sini sebenarnya cukup mudah karena hanya terdiri dari dua variabel, yaitu P dan Q ya. Nah, tapi sini kita akan coba sama-sama melihat bagaimana penyelesaian dengan menggunakan hukum-hukum logika. Nah, caranya adalah kita harus melihat bentuk soalnya, kemudian kita mencoba membandingkan atau melihat kembali ke referensi hukum-hukum tadi, kira-kira hukum apa yang bisa saya gunakan. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, sekarang berarti kita harus buktikan bahwa gabungan proposisi yang pertama ini ekuivalen dengan gabungan proposisi yang kedua, ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Kalau kita lihat bentuk soalnya, maka di sini bisa menggunakan hukum De Morgan. Ini De Morgan kurang M ya. Ini hukum De Morgan. Nah, kita coba lihat hukum De Morgan seperti apa. Ya, nomor 10, hukum De Morgan mengatakan bahwa jika negasi yang pertama, jika negasi dalam kurung P konjungsi Q, maka hasilnya adalah negasi P disjungsi negasi Q. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya adalah negasi dalam kurung P disjungsi Q, gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah masing-masing dari variabel akan mendapatkan negasi, sehingga nanti ada negasi P, gitu ya. Kemudian negasi Q. Nah, kemudian tanda di dalamnya akan dibalik. Jadi ini konjungsi, sekarang akan menjadi disjungsi, gitu ya. Nah, begitu pula kalau awalnya disjungsi, nanti hasilnya adalah konjungsi. Itu adalah hukum De Morgan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, kita lihat di sini yang mendapatkan hukum De Morgan adalah, kita lihat, yang saya kotakkan ini. Negasi dalam kurung P disjungsi Q. Nah, kita lihat hasilnya adalah yang ini. Sekarang P mendapatkan negasi menjadi negasi P, Q mendapatkan negasi menjadi negasi Q, dan tandanya yang semula disjungsi sekarang akan menjadi konjungsi, ya. Nah, kemudian setelah memberikan hukum De Morgan, kita lihat lagi kira-kira hukum apa yang bisa dimasukkan untuk menyederhanakan. Maka kita lihat di sini bisa menggunakan hukum distributif. Coba kita lihat hukum distributif seperti apa. Nah, di sini katakan nomor 9 hukum distributif. Kita lihat polanya langsung, ya. Jadi kalau P disjungsi Q konjungsi R, itu hasilnya adalah, kita lihat masing-masing akan dipasangkan. Jadi P disjungsi Q, gitu ya.
kemudian P disjungsi R, masing-masing dipasangkan. Kemudian tanda di tengahnya tetap menggunakan tanda yang dalam kurung, maka ini pasti konjungsi ya. Maka nanti tandanya akan berselisih, disjungsi, konjungsi, disjungsi. Begitupun sebaliknya kalau yang kedua ini. Nah, itu adalah hukum distributif. Sekarang kita coba terapkan pada langkah kedua. Nah, langkah kedua ini saya coba hapus dulu. Oke, langkah yang kedua berarti keseluruhan dari gabungan ini akan diberikan hukum distributif sehingga menjadi, kita lihat di tengahnya adalah, di dalam kurung adalah konjungsi, maka perantaranya pasti konjungsi ya. Di depannya ini disjungsi, maka penghubung antar proposisinya ini pasti disjungsi. Jadi itu adalah cara memberikan hukum distributif. Oke, setelah itu kita lihat lagi, ternyata di sini masih bisa diberikan hukum negasi. Nah, hukum negasi itu seperti apa? Kita lihat. Hukum negasi itu mengatakan, yang nomor 3, jika sesuatu didisjungsikan terhadap negasi dari dirinya sendiri, maka hasilnya adalah true. Jadi kalau P didisjungsikan terhadap negasi P, itu hasilnya true. Nah, dari mana bisa menghasilkan logika true atau benar gitu ya? Nah, kalau kita lihat, kalau kita membuat tabelnya, maka kalau true, false, jadi kalau P-nya true, maka negasi P-nya pasti false. Begitu pula kalau P-nya false, negasi P-nya pasti true. Nah, kalau kedua ini didisjungsikan, kita tahu bahwa sifat dari disjungsi adalah ketika menemukan satu true saja, gitu ya, pasti hasilnya akan true. Nah, maka kita kembali ke hukum negasi tadi. Di sini katakan bahwa disjungsi terhadap negasi dirinya sendiri pasti adalah true. Nah, penalaran yang sama kita berikan jika dia bersifat konjungsi. Konjungsi itu sifatnya bila menemukan satu saja kesalahan, maka pasti semuanya akan jadi salah. Gitu ya. Nah, itu adalah hukum negasi. Kita kembali ke soal. Kita lihat di sini, yang terkena hukum negasi adalah yang mana? Ya, saya hapus dulu supaya jelas gitu ya. Nah, yang terkena hukum negasi di sini adalah yang ini. Nah, jadi di sini sifatnya adalah disjungsi. P disjungsi terhadap negasi dirinya sendiri, maka hasilnya adalah true. Oke. Sedangkan yang sisanya ini dibiarkan saja. Nah, kemudian kita lihat lagi langkah berikutnya. T atau true dikonjungsikan terhadap dalam kurung P disjungsi negasi Q. Nah, ini bisa menggunakan hukum identitas. Kita lihat kembali hukum identitas seperti apa. Nomor 1, hukum identitas mengatakan bahwa jika sesuatu atau apapun itu, bisa P, bisa gabungan apapun itu, kalau didisjungsikan terhadap sesuatu yang bernilai salah, pasti hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya. Sedangkan kalau sesuatu dikonjungsikan terhadap sesuatu yang selalu benar, maka hasilnya juga adalah dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat kembali ke soal, di sini true konjungsi dengan sesuatu. Sesuatu di sini adalah P disjungsi negasi Q. Maka berdasarkan tadi hukum identitas nomor 1, hasilnya adalah kembali P negasi Q. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Di soal diminta bahwa tunjukkan kedua gabungan proposisi itu bersifat ekuivalen, dan memang ternyata kalau kita sederhanakan hasil dari P disjungsi negasi P disjungsi Q itu hasilnya kan adalah P disjungsi negasi Q. Ya. Nah, soal minta buktikan bahwa keduanya ekuivalen, dan memang setelah dibuktikan keduanya memang ekuivalen secara logika. Jadi itu adalah contoh proses pengerjaan pembuktian dengan menggunakan hukum-hukum logika. Oke, kita lanjut. Ini ada satu contoh lagi, tapi bisa dicoba mandiri masing-masing. Silahkan membuktikan sendiri berdasarkan referensi yang tadi di depannya.
Oke, sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Di sini diberikan pernyataan bahwa tidak benar, ya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma. Jadi di sini ada belajar algoritma, ya, tetapi tidak belajar matematika. Berarti di sini ada dua kalimat yang menyatakan positif dan negatif. Negatifnya di sini adalah tidak belajar matematika. Yang satunya dia belajar algoritma, belajar algoritma. Tapi di depannya ada negasi lagi, yaitu tidak benar, gitu ya. Sekarang soalnya adalah nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika, dan berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dengan menggunakan hukum De Morgan. Oke, kita coba. Maka kita buat dua proposisi, yaitu dia belajar algoritma, ya. P itu menyatakan belajar algoritma dan Q itu menyatakan belajar matematika. Sedangkan kalimat tadi mengatakan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Oke, kita fokus di kata tidaknya, ya. Di sini ada satu, ya. Di sini ada dua. Oke, maka minimal ada dua negasi. Ya, kita lihat di sini betul ada dua negasi, yaitu yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, ya. Tapi kita pahami bentuk kalimatnya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi, di sini ada tetapinya, tidak belajar matematika. Itu kan saya juga bisa mengatakan bahwa dia hanya salah satunya, gitu ya. Memang dia bersifat konjungsi, tapi tidak kedua-duanya dia lakukan, ya. Jadi tidak benar itu dilambangkan dengan negasi ini, bahwa dia belajar algoritma itu adalah P, ya, tetapi tidak belajar matematika. Nah, kalau Q adalah belajar matematika, maka tidak belajar matematika itu adalah tidak Q, ya, atau tidaknya seganti dengan negasi, maka negasi Q. Maka hasilnya adalah yang ini. Itu adalah cara untuk mengubah kalimat matematika sebuah pernyataan menjadi bentuk logika, ya. Nah, kemudian ini kalau diselesaikan secara De Morgan, yang diminta bagian B diselesaikan secara De Morgan, ya. Kita lihat yang ini diselesaikan secara De Morgan. Maka tanda yang di dalam kurung akan mendapatkan negasi. Maka di dalam kurung P sekarang dia menjadi negasi P, ya, yang ini. Sedangkan di dalam kurung negasi Q, dia mendapat negasi, jadi negasi terhadap negasi Q, maka hasilnya adalah Q. Oke, yang ini. Kemudian tandanya jangan lupa dibalik. Ini konjungsi sekarang menjadi disjungsi. Nah, jadi itu adalah penyelesaian secara De Morgan. Maka kalau kita lihat hasilnya, negasi P, ya, negasi P disjungsi Q. Kalau diubah ke dalam kalimat maka dikatakan dia tidak, gitu ya, tidak belajar algoritma. Nah, belajar algoritma ini kan P, tidak negasi. Atau ini adalah disjungsi. Kemudian belajar matematika ini adalah Q, gitu ya. Jadi negasi P atau Q diubah ke dalam kalimat akan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang lalu kita sudah belajar mengenai and atau konjungsi dan juga or atau disjungsi, ya. Maka sekarang kita akan melihat lagi satu variasi dari disjungsi yang dinamakan disjungsi tapi di belakangnya ditambahkan eksklusif. Eksklusif itu berarti dia spesial, gitu ya, berbeda sendiri. Disjungsi eksklusif ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan or, gitu ya, atau disjungsi biasa, maka kalau di sini ada P dan Q, gitu ya, maka true, true, false, false, ya. True, false, true, false. Kalau disjungsikan seperti biasa, jika true dan true maka dia pasti true.
Jika ketemu true, pasti true ya, kecuali kalau keduanya false. Itu kalau OR yang biasa. Tapi kalau disjungsi atau OR yang eksklusif atau biasa disebut dengan XOR gitu ya, maka di sini dikatakan yang kedua, ini inclusive OR ini yang biasa ya. Nah, kalau XOR itu kata kunci adalah tetapi bukan keduanya. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini ada dua contoh. Yang pertama OR yang biasa, yang kedua itu inclusive OR. Jika OR yang biasa ada kalimat atau keduanya gitu ya. Jadi kalau contohnya tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi kalau dia hanya menguasai bahasa C++ saja masuk, kalau dia hanya menguasai bahasa Java saja masuk, tapi kalau dia menguasai keduanya juga masuk gitu ya. Tapi kalau exclusive OR kita lihat di sini, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Berarti dia bisa pilih salah satunya. Kalau dia pilih untuk misalnya dia tidak punya uang gitu ya, ya sudah saya dihukum saja 5 tahun, tapi tidak bayar denda. Atau sebaliknya, saya punya uang, saya bayar denda 10 juta daripada saya dihukum 5 tahun. Nah, ini bedanya exclusive OR dan inclusive OR. Jadi kalau XOR ya, itu berarti tidak kedua-duanya. Oke. Nah, XOR atau exclusive OR itu biasa dilambangkan dengan tanda plus dalam lingkaran seperti ini ya. Untuk tabel kebenarannya kita bisa lihat perbedaan satu-satunya dengan tabel OR adalah ini, kalau saya buat perbandingan dengan OR gitu ya. Maka ini true, true, false, false, true, false, true, false. Maka ini kalau true, true, maka hasilnya true. Sedangkan kalau XOR hasilnya malah false. Karena kata kuncinya adalah tidak keduanya. Nah, kalau dua-duanya true maka jadinya false. Itu saja bedanya antara XOR ya, dan inclusive OR. Jadi ini XOR, ini adalah inclusive OR. Itu saja yang membedakan. Oke, kemudian selain XOR kita akan masuk lagi ke namanya proposisi bersyarat atau biasa disebut dengan kondisional atau implikasi ya. Nah, di sini ada kata kondisional dari kata kondisi. Nah, atau implikasi. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, implikasi itu bisa juga saya artikan sebagai akibat ya, akibat. Nah, kalau proposisi bersyarat atau kondisional atau aplikasi nama lainnya itu dilambangkan dengan tanda panah. Nah, di sini ada sebab, ada akibat gitu ya. Nah, untuk P ini disebut sebagai hipotesis atau antecedent premise gitu ya, atau kondisi. Jadi kita lihat P ini yang menyebabkan terjadinya Q, atau P ini adalah syarat agar Q itu terpenuhi. Kita cara menentukan apa namanya, bisa dilihat hipotesisnya mana, itu adalah dari anak panahnya. Sumber anak panah, sumber anak panah di sini kan adalah P. Nah, ini adalah hipotesisnya. Nah, sedangkan arah anak panah menuju ke Q ini adalah konklusi ya, atau kesimpulannya. Oke, kita langsung lihat ke contoh. Jika saya lulus ujian, nah ini proposisi bersyarat atau kondisional ini identik dengan kata jika titik-titik maka titik-titik. Jadi kalau ada jika titik-titik maka titik-titik, pasti itu adalah kondisional atau implikasi. Jadi sini dikatakan jika bla bla bla, ya, saya lulus ujian, maka bla bla bla, saya mendapat hadiah dari ayah. Yang B juga sama, jika suhu sekian maka alarm akan bunyi. Nah, kita lihat yang A. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Berarti logikanya adalah kalau saya tidak lulus ujian, maka saya tidak mendapatkan hadiah dari ayah, gitu ya. Yang B, jika suhu mencapai 80 derajat maka alarm akan bunyi. Tapi kalau suhunya 79 derajat, alarm tidak akan berbunyi, gitu ya. C juga sama. Oke, langsung next. Nah, ada banyak cara mengekspresikan implikasi P terhadap Q.
Itu dengan misalnya jika P maka Q, atau jika P, Q juga sama gitu ya, atau P mengakibatkan Q ya, implikasi, ingat implikasi akibat, dan seterusnya. Bahkan ada yang P syarat cukup untuk Q gitu ya. Nah, ada juga syarat perlu. Oke, kita langsung lanjut. Ya, ini bisa dilihat sendiri, filenya sudah saya taruh di e-learning, bisa dibaca-baca. Ini contoh-contohnya, tidak perlu saya terangkan lagi, bisa dibaca sendiri. Ini juga. Ya, sekarang kita coba lihat. Ya, ini adalah contoh-contoh penggunaan cara lain menceritakan hubungan implikasi tadi, gitu ya. Jadi misalnya sini Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal, gitu ya, hanya jika ada katanya jika, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba langsung ke tabel kebenarannya ya. Nah, tabel kebenaran dan implikasi itu dapat dilihat seperti ini. Cara mengertinya adalah seperti ini. Jika true ya, jika dia berjanji, jadi kalau P terhadap Q, ini cara gampang ingatnya adalah P ini dia berjanji, gitu ya. Q itu adalah apakah dia menepatinya. Nah, menepati. Sekarang kita uji. Kalau dia berjanji dan dia menepatinya, ya berarti dia true. Kalau dia berjanji tapi dia tidak menepatinya, maka false. Ya. Kalau dia tidak berjanji tapi dia melakukannya, ya berarti tetap true. Nah, kalau dia tidak berjanji dan dia tidak menepatinya juga true, karena memang dia tidak berjanji. Maka kalau dia tidak menepatinya, berarti dia tidak salah, gitu ya. Nah, itu cara untuk mengerti implikasi. Kita langsung ke contoh. Misalnya, di sini ada contoh dosen dan mahasiswa. Jadi dosen mengatakan, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, ya, berarti dari 80 sampai 8 dan seterusnya gitu ya, di atas 80, lebih besar sama dengan, maka ya Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Nah, jadi di sini ada dua proposisi. Proposisi pertama adalah nilai ujian akhir Anda 80 terlebih, dan yang kedua adalah maka Anda akan mendapat nilai A. Nah, caranya adalah apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong. Kebenaran ini disimpulkan dengan true, berbohong ini adalah false, adalah dengan cara mengujinya. Kita coba dengan 4 kasus. Kasus pertama, ternyata nilai ujian mahasiswa itu di atas 80. Berarti syarat pertama terpenuhi atau true. Dan dia mendapat nilai A. Berarti dosen tersebut menepati janji. Ya, maka ini adalah true, maka pernyataan dosen adalah benar. Maka hasilnya juga adalah true. Kasus yang kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80, ya, tetapi Anda tidak mendapat nilai A. Nah, ini kan berarti nilai ujian akhir Anda 80 berarti true, tapi Anda tidak mendapat nilai A, berarti false. Nah, maka dosen tersebut disimpulkan berbohong. Ya. Kasus ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, tapi Anda mendapat nilai A. Gitu ya. Nah, di bawah 80 ini kan false, tapi Anda mendapat nilai A, true. Apakah dosennya salah? Tidak juga, karena dia punya hak untuk memberikan nilai dengan mempertimbangkan mungkin aspek lain selain nilai, misalnya keaktifannya di kelas, dia aktif bertanya dan seterusnya. Oke lah, walaupun nilai secara kuantitatifnya 80, tapi secara kualitatif saya menilai dia bisa lulus gitu ya, dia bisa mendapat nilai. Berarti tidak salah juga kalau false,
tapi diberikan true, maka tetap juga benar, gitu ya. Dosen tidak dapat dikatakan salah. Mungkin ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga ia tidak ragu memberikan nilai A. Oke. Nah, kasus yang terakhir adalah kalau nilai ujian Anda di bawah 80, berarti ini false, maka Anda tidak mendapat nilai A. Berarti false, false. Berarti true. Ya, benar, karena Anda mendapat nilai A kalau nilai di atas 80, tapi ini kan di bawah 80 dan Anda tidak mendapat nilai A, berarti dosen tersebut benar. Oke, jadi itu adalah cara untuk menguji implikasi. Oke, perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan adalah nilai kebenaran premis dan konsekuen, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya, ya. Contoh, beberapa implikasi bawah ini valid meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Contoh, 1 plus 1 sama dengan 2. Ya, ada kata sama dengannya di sini. Maka Paris ibu kota Prancis. Kemudian jika N bilangan bulat, maka hari ini hujan. Jadi, bukan, kembali tekankan, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah cara untuk menunjukkan implikasi P terhadap Q. Diminta tunjukkan bahwa P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Nah, ini bisa dilihat sendiri seperti penjelasan saya di pertemuan yang lalu tentang tabel kebenaran. Di sini buat dulu P dan Q. Karena ada dua variabel, maka ada 2 pangkat 2 kombinasi, berarti 4. Maka di sini dibuat dulu 2 true, 2 false. Kemudian sini bergantian. True, false, true, false. Kemudian dilihat dulu bumbunya apa saja. Di sini ada negasi P, maka buatlah dulu negasi P. Kemudian diminta ini P implikasi Q, maka dibuat lagi P implikasi Q. Nanti terakhirnya dibuatlah ini. Nah, sekarang dilihat dari hasilnya. P implikasi Q adalah true, false, true, true. Sedangkan negasi P disjungsi Q itu adalah true, false, true, true. Nah, kalau dilihat ini ekuivalen karena true, true, false, false, true, true, true. Hasilnya sama, maka dikatakan kedua gabungan tersebut adalah ekuivalen. Ya. Oke, kalau dibahasakan jika P maka Q sama juga dengan jika tidak P atau Q. Ini kan negasi P atau Q. Oke. Ini nanti bisa dilihat sendiri cara pembuktiannya. Ya, ini dalam bentuk pemrograman. Oke, ini semua adalah soal-soal latihan, bisa dibaca sendiri, filenya sudah saya share di e-learning. Sejauh ini kita sudah sampai di beberapa hubungan, ada OR gitu ya, ada AND atau konjungsi, ada XOR, dan juga ada implikasi tadi. Gitu ya. Oke, nanti tugasnya bisa dilihat di e-learning, dan mungkin pertemuan ini merupakan gabungan dari pertemuan yang lalu juga. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi via grup kelas yang sudah dibuat. Silahkan belajar dan nanti tugasnya bisa dilihat di learning. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi di rekaman video atau di kelas virtual berikutnya. Selamat siang, terima kasih.